Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita masuk materi baru yaitu tentang sistem koordinasi manusia. Apa sih sistem koordinasi manusia itu? Nah, sistem koordinasi manusia adalah sistem yang berfungsi mengatur dan mengendalikan keserasian fungsi antar organ atau sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Dalam melakukan perannya, sistem koordinasi melibatkan sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Mereka semua bekerja sama dalam mengatur aktivitas tubuh. Tubuh dapat bereaksi terhadap rangsangan dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Hal ini dikarenakan adanya 3 komponen utama, yaitu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Reseptor merupakan penerimaan rangsangan berupa alat indera. Sistem saraf adalah sistem yang menerima, mengolah, dan meneruskan rangsangan ke efektor. Sedangkan efektor yaitu merupakan struktur yang akan bereaksi terhadap rangsangan. Oke, pertama kita akan bahas tentang sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, cara kerjanya, sistem saraf ini akan menerima dan meneruskan rangsangan ke saraf pusat. Misalnya pada otak ataupun sumsum tulang belakang. Secara umum, ada 3 bagian dalam sistem saraf, yaitu sel saraf, neuroglia, dan sinaps. Sel saraf atau biasa kita sebut dengan neuron, dia berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, serta menghantarkan rangsangan dari pusat saraf ke otot dan kelenjar. Neuroglia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Glia ini terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama ada astrosit. Astrosit ini berfungsi sebagai pengatur neuron. Yang kedua ada oligodendrosit. Nah, oligodendrosit ini berfungsi membentuk selubung mielin. Dan yang ketiga ada mikrogili. Nah, mikrogili ini bersifat fagosit, di mana fagosit itu memakan mikroorganisme atau sesuatu yang asing. Dan ada sel yang tertinggal, yaitu sel ependima. Nah, sel ependima ini berfungsi melapisi cerebral dan medula. Sinapsis. Sinapsis ini merupakan penghubung antar neuron. Artinya, sinapsis ini menjadi titik temu antara ujung akson suatu neuron dan dendrit dari neuron lainnya. Pada celah sinapsis terdapat substansi kimia yang biasa disebut dengan neurotransmit. Nah, neurotransmit ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada asetikolin. Asetikolin ini adalah hasil sekresi dari neuron. Yang kedua ada epinefrin. Epinefrin ini disekresikan oleh kelenjar adrenal saat tubuh kita sedang dalam bahaya. Yang ketiga ada norepinefrin. Norepinefrin ini disekresikan oleh sebagian besar dari neuron yang berada di batang otak dan hipotalamus. Yang keempat ada dopamin. Dopamin ini disekresikan oleh hipotalamus. Tahu kan dopamin ini apa? Nah, dopamin ini berperan dalam menentukan emosional kita. Yang kelima ada serotonin. Serotonin ini diproduksi di saluran pencernaan pada kelenjar pineal dan sistem saraf pusat. Dan yang keenam ada asam gamma aminobutirat. Asam gamma aminobutirat ini disekresikan oleh neuron di otak. Nah, jika kadar asam ini berkurang dalam tubuh kita itu akan merasa tidak nyaman, takut, merasa gelisah, dan galau. Jadi, mekanisme penghantar impuls saraf dapat terjadi melalui sel saraf dan sinapsis. Menghantar impuls saraf melalui sel saraf terjadi karena adanya polarisasi dan depolarisasi pada membran serabut saraf. Nah, penghantar impuls-impuls saraf melalui sinapsis terjadi dengan bantuan neurotransmitter tadi yang dihasilkan oleh sinapsis. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu sel saraf atau neuron. Nah, sistem saraf ini dibangun oleh jutaan sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Ini adalah gambaran dari neuron.
Neuron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada dendrit. Dendrit ini berfungsi menerima impuls dari sel lain dan menghantarkannya ke dalam badan sel. Nah, badan sel ini adalah bagian utama sel saraf. Selanjutnya itu ada akson. Akson ini merupakan jalur sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel ke neuron lain. Akson dibungkus oleh selaput myelin yang merupakan kumpulan dari sel Schwann. Di badan sel ada inti sel. Ada bagian akson yang tidak terbungkus oleh selaput myelin yang disebut dengan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini berfungsi mempercepat penghantar impuls. Lalu ada sel Schwann. Sel Schwann ini yang akan membentuk selubung myelin. Jadi kumpulan dari sel Schwann akan membentuk selubung myelin. Selanjutnya yaitu ada ujung akson. Pertemuan antara ujung akson dengan dendrit pada sel lainnya akan membentuk sinaps. Lanjut. Neuron berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik adalah neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Neuron motorik adalah neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Sedangkan neuron konektorit adalah penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Dan neuron berdasarkan jalur sitoplasmanya terbagi atas 3 bagian juga, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Di mana neuron unipolar ini hanya memiliki satu jalur sitoplasma pada badan selnya. Neuron bipolar memiliki 2 jalur sitoplasma pada badan selnya. Contohnya pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. Sedangkan neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson, tetapi memiliki banyak dendrit pada bagian selnya. Fungsi utama dari sistem saraf yaitu menerima dan meneruskan rangsangan, menafsirkan atau menginterpretasikan rangsangan, memberikan respon terhadap rangsangan, dan memberikan respon terhadap rangsangan dalam bentuk sekresi kelenjar maupun kontraksi pada otot. Selanjutnya ada 2 susunan sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak terletak di dalam rongga kepala yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput meninges yang terdiri atas arachnoid, pia mater, dan satu lagi adalah dura mater, serta cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk melindungi otak dari benturan. Pada sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan penghantar impuls dari kulit dan otot ke otak, serta impuls dari otak ke otot tubuh. Pada otak terdiri atas 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak tengah atau diencephalon. Dan ada meninges, jembatan foral atau pons forali, batang otak atau medula oblongata, dan sumsum tulang belakang. Pada otak besar atau cerebrum terdapat lobus occipitalis, yaitu pusat penglihatan. Yang kedua ada lobus frontalis, yaitu pusat pengatur gerakan, bicara, dan kepribadian. Yang ketiga ada lobus parientalis, yaitu pusat pengatur sensasi tubuh seperti rabaan, suhu, tekanan, dan nyeri. Yang keempat ada lobus temporalis, yaitu pusat pendengaran dan ingatan. Sedangkan pada otak tengah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas ada lobus opticus dan pusat refleks mata, bagian tengah ada talamus, pusat pengatur impuls sensorik dan kelenjar hipofisis, bagian dasar ada pusat pengatur suhu atau hipotalamus, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, metabolisme lemak, dan karbohidrat. Sedangkan pada otak kecil atau cerebrum yaitu sebagai pusat keseimbangan, posisi tubuh, dan pengatur gerak otot sadar. Selaput meninges ini terdiri atas dura mater, arachnoid, dan pia mater dan berfungsi untuk melindungi otak dari benturan.
Sedangkan pons forali ini merupakan jembatan foral yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan dan menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sedangkan medula oblongata merupakan penghantar impuls dari sumsum tulang belakang ke otak dan berfungsi untuk mengatur gerak refleks atau fisiologis. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini merupakan lanjutan dari medula oblongata yang berfungsi sebagai pusat gerak refleks dan penghantar impuls dari kulit dan otot ke otak, serta impuls motorik dari otak ke otot tubuh. Yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri atas sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar atau autonom. Sistem saraf sadar atau somatik. Nah, pada sistem saraf sadar dibedakan atas 12 sistem saraf kranial yang terdapat pada otak dan kepala dan 31 sistem saraf spinal yang terdapat pada sumsum tulang belakang. Bisa dilihat ya sarafnya apa aja. Sedangkan sistem saraf tak sadar atau autonom ini terletak di sumsum tulang belakang dan kerjanya tidak di bawah perintah sistem saraf pusat. Saraf otonom dibedakan menjadi saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik, yang fungsinya ini saling berlawanan. Fungsi dari saraf tak sadar ini adalah mengontrol kegiatan organ-organ dalam dan berbagai macam kelenjar yang kerjanya tanpa kita sadari. Biasanya terjadi pada otot jantung, lambung, alat pernapasan, dan usus. Pada saraf simpatetik memiliki 25 ganglion. Apa itu Bu ganglion? Ganglion ini merupakan kumpulan padat sel saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, jadi adanya di sistem saraf tepi, dan mengaktifkan kerja otot-otot tak sadar, seperti pada organ tadi, yang berfungsi untuk memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus, menghambat ereksi, menghambat sekresi empedu, mempercepat detak jantung, memperlambat kerja pencernaan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sekresi adrenalin, dan menghambat kontraksi kantung seni. Sedangkan saraf parasimpatetik terdiri dari jaringan-jaringan yang memiliki keterhubungan dengan ganglion yang tersebar ke seluruh tubuh. Itu sebabnya kedua saraf ini memiliki fungsi yang berlawanan sehingga terciptanya suatu keseimbangan. Selanjutnya yaitu sistem gerak. Sistem gerak dibedakan menjadi gerak sadar dan gerak refleks. Lintasan pada gerak sadar yaitu rangsangan atau impuls akan diterima oleh reseptor. Nah, dari reseptor akan disampaikan ke saraf sensorik, lalu akan dibawa ke sistem saraf pusat, yaitu otak. Di otak ini akan dibaca dan diterjemahkan, lalu dibawa oleh saraf motorik. Dari saraf motorik akan disampaikan ke efektor. Nah, efektor ini boleh otot atau kelenjar. Karena adanya efektor ini, maka akan adanya tanggapan berupa gerak sadar kita seperti gerakan tangan atau sekresi kelenjar. Untuk gerak refleks hampir sama dengan gerak sadar, di mana impuls atau rangsangan ini akan diterima oleh reseptor. Nah, dari reseptor akan disampaikan ke saraf sensorik yang terdapat pada indera. Lalu dari saraf sensorik akan dibawa ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang akan dibawa oleh saraf motorik, lalu akan disampaikan ke efektor. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih.